Nabi Muhammad SAW berbeda dengan siapapun karena Nabi mencapai tingkatan tertinggi yang sebelumnya dan di zamannya dan setelahnya tak akan pernah dicapai oleh manusia yang lainnya. Karenanya Nabi adalah rahmat bagi semesta alam dan juga penolong bagi semua kaum, termasuk kaum-kaum Nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia, namun beliau bukanlah manusia biasa. Dia laksana batu permata di antara bebatuan-bebatuan biasa. Karena Nabi juga adalah manusia, maka ia adalah tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Dan kita mustahil bisa mencapai tingkatannya, namun kita wajib menapaki jalannya sebisa mungkin. Maka dari itu, apa perbedaan kita dengan Nabi Muhammad SAW? Perbedaan yang pertama adalah bahwa Nabi itu selalu mencari kebaikan di tengah keburukan orang lain. Beliau mencari secercah cahaya di tengah sebuah kegelapan. Oleh karena itu, sudut pandang beliau selalu optimis. Lihatlah ketika ia di Taif, diejek dan dilempari batu oleh orang-orang Taif. Jibril datang menawarkan diri untuk membinasakan orang-orang Taif. Namun apa jawab sang Nabi? Nabi menolaknya dan terus berharap serta mendoakan agar anak cucu orang-orang Taif tadi kelak akan mengikuti seruan beliau. Sedangkan sebagian kita justru sebaliknya. Kerap kita mencari keburukan di tengah kebaikan orang lain. Kerap kita mencari-cari kesalahan orang lain di tengah samudra kebaikannya. Seseorang mempunyai kebaikan banyak, lalu dicarilah satu kejelekan agar bisa kita hinakan, agar bisa kita jadikan dasar untuk menyalahkan dan menjelekannya. Bahkan satu kesalahan seseorang diungkit-ungkit secara terus-menerus, sehingga hal ini dapat memberikan cap bagi orang tersebut sebagai orang yang buruk. Itulah justru yang kita lakukan. Bahkan ini jauh dari perilaku Nabi Muhammad SAW. Perbedaan yang kedua adalah bahwa Nabi itu selalu mencari persamaan di tengah perbedaan. Untuk apa? Untuk mendapatkan alasan agar kita bisa bersaudara, agar kita bisa berangkulan bersama dan bisa bekerja sama. Seperti kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jika ia bukan saudaramu dalam agama, maka setidaknya ia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Sedangkan sebagian kita justru sebaliknya. Kita selalu mencari perbedaan di tengah persamaan. Untuk apa? Untuk memenuhi nafsu agar kita membenci, bertikai, bertengkar, sehingga kita punya celah untuk membuat jarak dengan mereka. Kita sesama manusia lalu bertengkar karena beda bangsa. Kita satu bangsa lalu kita bertengkar karena beda agama. Kita satu agama lalu bertengkar karena beda mazhab. Kita satu mazhab lalu bertengkar karena beda ormas. Kita satu ormas lalu bertengkar karena berbeda pandangan. Maka ketika orang tersebut berlaku seperti itu, maka dunia ini tidak akan ada habisnya dan akan selalu ada pertikaian dan pertengkaran, dikarenakan kita selalu mencari-cari sebuah perbedaan. Adapun perbedaan yang selanjutnya adalah bahwa Nabi itu susah melihat orang yang susah dan senang melihat orang yang senang. Beliau bahagia melihat orang yang berbahagia dan beliau susah ketika melihat orang yang susah. Beliau selalu ingin kita selamat. Begitu juga beliau selalu mengasihi dan menyayangi kita, karena beliau selalu getol dalam berdakwah, banting tulang, utak-atik strategi agar kita bisa selamat. Berbagai pendekatan beliau lakukan agar kita bahagia dunia dan akhirat.
Sedangkan sebagian kita justru kita malah berlaku sebaliknya. Kita justru malah melihat orang susah, kita justru malah senang. Kita justru susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Ketika ada orang yang memperoleh rezeki, kita susah dan iri dengannya. Ketika ia mengalami musibah, justru kita senang dan mengatakan seakan-akan itu adalah karma buatnya. Yang muslim dikafir-kafirkan, yang kafir diinjak-injak, sehingga semakin mereka terjerumus. Tak rela ada yang selamat selain dirinya atau kelompoknya, sehingga semuanya dipenuhi dengan kebencian. Sebagian kita tidak berusaha merubah orang yang buruk menjadi orang yang baik. Sebagian kita justru senang melihat keburukan seseorang, sehingga kita tidak mau mendoakannya. Malah sebaliknya kita menghinakannya dan melaknatnya. Tentu saja hal ini jauh dari ajaran dan tauladan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam syafaat beliau dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.